Ada hal-hal yang memang mengganggu akal, tidak sampai menghilangkannya. Ada hal yang memang menghilangkan akal. Yang mengganggu akal di antaranya yang pertama ialah sakar, mabuk. Mabuk itu dapat merusak akal. Yang kedua ada irma, epilepsi. Epilepsi itu menenggelamkan akal. Yang ketiga ada naum, kita tidur. Tidur itu bisa menutup akal. Kondisi akal kita ketika tidur tertutup. Tetapi ada kondisi di mana akal seseorang itu tidak ada, yaitu kondisi majnun. Banyak orang yang melafalkan niatnya itu salah. Sadedengekna kalau dalam bahasa Sunda itu sadedengekna, sehingga pelafalan niatnya itu salah, rusak, dan menyebabkan niatnya itu rusak sehingga puasanya pun, ibadah puasanya pun rusak karena salah niatnya itu. Banyak orang yang pelafalan niatnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah billah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fayayul hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah kaum muslimin dimanapun anda berada, rahimakumullah. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, yakni bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua memasuki bulan itu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya secara maksimal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mengenai dekatnya bulan puasa ataupun bulan Ramadan, tentu kita ada kewajiban yang telah kita maklumi selama setahun satu bulan, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, alangkah indah dan baiknya pada kesempatan ini kita akan bahas ilmu-ilmu mengenai puasa. Mari kita sedikit demi sedikit, video per video, episode per episode, membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa. Supaya tidak lama atau menghabiskan waktu banyak, mari kita mulai pembahasan puasa. Bagi siapa saja kewajiban puasa itu? Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di sini dicatat di dalam kitab Fathul Mu'in yang disyarahi oleh kitab I'anatul Talibin mengatakan, wa innama yajibu shaumu Ramadan ala kulli mukallafin. Pastinya kewajiban puasa itu kepada orang yang mukallaf. Mukallaf di sini yaitu orang yang dituntut oleh hukum syara', orang yang telah terkena tuntutan hukum syara', hukum agama, harus memenuhi dua kriteria, ay balighin wa aqilin. Yang pertama harus baligh, yang kedua berakal. Jadi orang yang baligh ataupun dan orang yang berakal, seorang yang baligh dan berakal maka ia telah memenuhi tuntutan syara'. Lanjut, mutiqinlah, orang yang terkena kewajiban puasa. Yang kedua, syaratnya ia mampu melaksanakan puasa. Jadi orang yang mukallaf serta mampu melaksanakan puasa, maka ia harus melaksanakan puasa selama satu bulan Ramadan. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bahas sedikit demi sedikit dari pembahasan kewajiban seseorang atau orang yang terkena kewajiban puasa. Yang pertama tadi dikatakan mukallaf.
orang yang memang dituntut oleh syara karena telah memenuhi dua kriteria, satu balik, dua aqil. Sehingga di sini dikatakan fala yajibu ala sabiyyin wa majnunin. Puasa Ramadan tidak diwajibkan untuk anak kecil dan orang gila. Karena anak kecil belum baligh dan orang gila tidak mempunyai akal. Anak kecil belum baligh sebagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri daripada orang baligh yang telah kita maklumi. Ada 3. Yang pertama, sempurna umur 15 tahun. Tamamu khamsa asyarata sanah fi zakar wal untha. Laki-laki maupun wanita yang usianya telah menginjak 15 tahun, maka ia telah baligh. Wal ihtilamu fi zakari wal untha li 9 sinin. Yang kedua tandanya itu yaitu kita ataupun seorang manusia yang pernah mengalami keluar sperma, laki-laki maupun perempuan, minimal 9 tahun. Jadi laki-laki ataupun perempuan minimal 9 tahun pernah mengalami kondisi keluar sperma, maka ia telah baligh. Yang ketiga, wal haid fin nisa li 9 sinin. Ataupun tanda baligh yang ketiga yaitu perempuan minimal 9 tahun telah mengalami kondisi haid. Jikalau seorang manusia pernah atau dalam kondisi salah satu yang 3 tadi, maka ia telah mencapai taraf baligh. Adapun orang yang belum sampai atau tidak ada tanda-tanda daripada tanda-tanda baligh yang 3 itu, maka ia tidak diwajibkan untuk puasa. Oleh karena itu, para ibu, para bapak, hadirin jamaah kaum muslimin rahimahumullah dimanapun Anda berada, jikalau kita mempunyai anak yang memang usianya belum mencapai 15 tahun, belum pernah mengalami haid atau belum pernah keluar sperma, maka jangan dipaksa untuk melaksanakan puasa. Boleh kita menyuruh puasa, tetapi jangan kita memaksa ia untuk melaksanakan puasa, karena ia tidak terkena kewajiban melaksanakan puasa. Kita boleh mengajarinya, kita boleh menyuruhnya, tetapi jangan sampai kita memaksa. Jangan sampai di benak anak kita bahwa ternyata puasa ini atau ibadah itu menyiksa seorang manusia, apalagi setelah ia telah berpikir bahwa syariat Islam itu memberatkan. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, wa majnunin ini adalah hal yang dikeluarkan daripada aqil, yang dikecualikan daripada aqil, karena kriteria daripada orang yang mukallaf, orang yang tertuntut oleh hukum itu, yang pertama balik dan yang kedua harus aqil, yang berakal. Maka orang gila atau majnun, ia tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa karena kondisi akalnya tidak ada. Ada hal-hal yang memang mengganggu akal, tidak sampai menghilangkannya. Ada hal yang memang menghilangkan akal, yang mengganggu akal. Di antaranya yang pertama ialah sakar, mabuk. Mabuk itu dapat merusak akal. Yang kedua ada irma, epilepsi. Epilepsi itu menenggelamkan akal. Yang ketiga ada naum, kita tidur. Tidur itu bisa menutup akal. Kondisi akal kita ketika tidur tertutup. Tetapi ada kondisi di mana akal seseorang itu tidak ada, yaitu kondisi majnun, gila. Kondisi sakar, irma atau epilepsi atau sakalor ayan, dan tidur itu punya hukum tersendiri. Nanti kita bahas bersama-sama pada kesempatan yang lainnya. Bagaimana hukum orang yang tidur? Apakah ia wajib berpuasa?
Dan bagaimana orang yang puasanya selama puasanya itu tidur? Bagaimana? Apakah sah puasanya? Mari kita bahas pada episode-episode berikutnya. Kita luruskan dulu permasalahan ini. Jadi orang yang gila jelas tidak dituntut oleh hukum, sehingga janganlah kita, jikalau ada orang gila atau saudara kita gila ataupun keluarga kita gila, kita paksa ia untuk berpuasa. Tidak boleh. Tidak boleh menuntut orang yang tidak dituntut oleh hukum. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang dikecualikan daripada mukallaf. Yang selanjutnya, wala alaman, dan puasa ini tidak diwajibkan kepada orang yang la yutiquhu, yang tidak memang ia tidak mampu untuk melaksanakan puasa, tidak mampu secara hissi ataupun ia tidak mampu secara syar'i. Tidak mampu secara hissi, secara memang kondisinya tidak mampu, likibarin. Yang pertama, karena memang seseorang itu telah tua, telah sepuh, apalagi ia mempunyai penyakit pikun yang memang sulit, tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka orang yang seperti ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi pada saudara-saudara, jikalau kita mempunyai orang tua, ibu, bapak, kakek, nenek, ataupun uyut kita yang mana usianya sangat sepuh, jikalau kita bawa untuk melaksanakan puasa itu malah repot, maka janganlah mereka kita tuntut untuk melaksanakan puasa, karena bagi mereka puasa Ramadan tidaklah wajib. Lalu kewajibannya apa? Nanti kita bahas. Selanjutnya, au maradin, ataupun seseorang yang memang di dalam keadaan sakit. Jikalau seseorang dalam kondisi sakit, yang mana sakitnya itu memang tidak bisa dibawa ataupun tidak bisa melaksanakan puasa, maka orang itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Jikalau seseorang sakit, memang menurut medis orang ini tidak akan mampu melaksanakan puasa, akan repot jikalau melaksanakan puasa, maka ia tidak dihukumi atau tidak dituntut untuk melaksanakan puasa. Boleh ia berbuka. Bagaimana qadha dan itunya nanti kita bahas. Selanjutnya, la yurjabu'uhu. Nah, seseorang dalam kondisi yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh, sama sekali ia tidak diwajibkan untuk berpuasa, dan ia juga tidak diwajibkan untuk mengqadha. Kita runtutkan ya, manusia atau seseorang yang telah tua, yang telah sepuh, yang telah repot melaksanakan puasa, dan orang yang sakit, yang mana sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh menurut kacamata medis maupun adat, maka dua orang dalam kondisi ini, pertama, tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan pada hari itu. Yang kedua, tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa itu, sehingga wa yalzamuhu muddun likulli yaumin. Kewajiban mereka itu, maksud mereka di sini yaitu orang yang telah terlanjur tua dan memang benar-benar tua, akan repot jikalau ia akan melaksanakan puasa, ataupun seseorang yang sakit dan sakitnya itu di sepengetahuan dokter ataupun sepengetahuan adat tidak ada harapan untuk sembuh, maka ia tidak diwajibkan untuk berpuasa pada waktu itu, dan ia tidak diwajibkan untuk mengqadha pada hari-hari berikutnya. Tetapi kewajiban untuk mereka yaitu membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Muddun likulli yaumin.
hanya 1 mud dari hari yang dimana ia tidak berpuasa. Jadi orang yang telah tua, yang repot jikalau diajak puasa, dan orang yang memang kondisinya sakit dan di pandangan medis ia tidak ada harapan, minim harapan untuk sembuh lagi, maka dua orang itu cukup kewajibannya membayar fidyah atas hari di mana ia tidak berpuasa. Kalau ada hari yang memang mereka mampu melaksanakan puasa, tidak perlu dibayar fidyah. Tetapi pertama, tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Yang kedua, tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa. Dan yang ketiga, kewajibannya hanya membayar fidyah dari hari yang mana mereka tidak berpuasa. Berapa fidyahnya? 1 mud. Berapa 1 mud itu? Macam-macam. Di antara di madhab Syafi'i ada yang mengatakan 7,5 ons atau 7 ons setengah atau 8 atau bahkan Imam Nawawi kurang lebih 8 ya, 8,5 jika kalau nggak salah. Ya pokoknya kurang daripada 1 kilo. Jadi kalau kita mau membayar fidyah 1 kilo lebih bagus. Kepada siapa diberikannya? Tentu kepada fakir ataupun miskin. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah orang yang memang dianggap tidak mampu ataupun memang orang yang tidak mampu melaksanakan puasa secara hissi, memang secara kondisinya tidak mampu. Lalu bagaimana? Sebelum menginjak kepada syar'i, ada pertanyaan. Lalu bagaimana seseorang yang kondisi sakit, tetapi sakitnya ini menurut dokter ataupun adat, ya bisalah berpuasa. Seperti kita sakit kaki. Kita sakit kaki. Jikalau puasa pasti kuat secara adat, secara medis. Nah, sakit itu tidak menggugurkan kewajiban puasa. Walaupun ia dalam kondisi sakit kaki, maka ia tetap harus melaksanakan puasa. Yang kedua, jikalau seseorang sakit, yang memang sakitnya ini repot jikalau melaksanakan puasa, tetapi ada harapan untuk sembuh, apakah ia wajib berpuasa dan wajib mengqadha atau bagaimana? Orang yang sakit, yang memang sakitnya itu repot jikalau melaksanakan puasa, maka ia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan ia kewajibannya mengqadha puasa jikalau ia ada harapan sembuh. Memang ia sakit seperti tipes, tapi kata dokter insya Allah beberapa hari atau beberapa minggu kemudian ia akan sehat. Maka ketika pada kesempatan ia dalam kondisi sehat di Syawal maupun bulan yang lainnya, puasa yang ia tidak laksanakan pada kondisi sakit itu wajib diqadha. Yang pertama, ia tidak kena kewajiban puasa, ia boleh berbuka, ia boleh tidak melaksanakan puasa, dan ia punya kewajiban mengqadha puasa pada hari itu, bukan membayar fidyah. Karena membayar fidyah itu untuk orang yang sakit, yang memang di kacamata medis ataupun tidak ada harapan untuk sembuh di kemudian hari. Adapun orang yang sakit, yang memang ada harapan untuk sembuh di kemudian hari, tetap ia wajib melaksanakan qadha puasa. Walaupun pada hari itu dalam keadaan sakit ia tidak wajib berpuasa. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahullah, itulah orang-orang yang memang tidak diwajibkan untuk berpuasa pada kondisi berikut karena tidak mampu secara hissi ataupun kondisinya. Lalu selanjutnya, wala ala haidin, puasa ini tidak diwajibkan untuk wanita yang sedang haid, wa nufasa, dan wanita yang sedang mengalami nifas. Wanita yang sedang mengalami haid dan wanita sedang mengalami nifas, kedua wanita ini
tidak diwajibkan, bahkan tidak boleh melaksanakan puasa. Jikalau ia memaksa diri untuk berpuasa, justru malah haram. Oleh karena itu, untuk wanita yang haid ataupun yang nifas tidak diwajibkan, bahkan tidak boleh berpuasa. Alasannya sebab mereka dianggap tidak mampu melaksanakan puasa syar'iyan, secara syar'i, secara hukum agama mereka dianggap tidak mampu. Oleh karena itu, jikalau agama melarang, janganlah kalian memaksakan, karena justru agama melarang itu dan agama menyuruh itu untuk kebaikan kita. Jikalau kita lawan, maka kerugian-kerugian siap mendatangi kita. Yang pertama, kerugian secara fisik, secara kondisi. Yang kedua, kerugian kita telah melawan hukum daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang naudzubillah berbuah siksa. Jadi orang atau wanita yang sedang haid ataupun nifas karena dianggap tidak mampu secara syar'i, secara hukum syara, tidak diwajibkan, bahkan tidak boleh berpuasa. Maka di sini dikatakan li'annahuma la tudiqan syar'an, karena mereka berdua, yaitu wanita yang sedang dalam kondisi haid ataupun nifas, tidak diwajibkan berpuasa karena mereka dianggap tidak mampu melaksanakan puasa secara syara. Wa furuduhu. Selanjutnya pembahasan tentang fardu puasa ataupun dalam arti rukun puasa. Dalam sebagian kitab dikatakan rukun puasa, dalam kitab ini dikatakan fardu puasa. Wa furuduhu ay shaum niyatun bil qalbi wala yushtaratu at-talaffuz biha bal yundab. Fardu puasa ataupun rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat secara definisi sebagaimana yang telah kita ketahui di dalam kitab Safinatun Najah itu juga ada, bahwa an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fa'lihi. Kita menyengaja bermaksud melaksanakan sesuatu dengan hati kita, menyengaja atau berniat melaksanakan sesuatu sambil dibarengi dengan mengerjakan sesuatu itu. Start dalam pengerjaan itu, itulah niat. Kita niat sholat sambil mulai sholat, itulah niat. Tetapi niat di dalam puasa punya makna yang lain. Punya makna yang lain bagaimana? Niat di dalam puasa bimakna lazmi, yaitu dengan makna rencana. Karena tidak seperti niat yang seharusnya sebagaimana istilahi. Kan niat itu kita mengkreteng ataupun kita bermaksud dengan hati kepada sesuatu sambil mulai mengerjakan sesuatu itu. Tetapi puasa di luar daripada definisi itu. Karena niat puasa itu kita berniat tetapi ternyata puasanya disetar pada waktu yang lain. Kita niatnya jam 12 malam ataupun jam 8 malam, tetapi puasanya baru mulai subuh. Makanya niat di dalam puasa itu bimakna azmi, lebih cenderung rencana, tetapi itu dimasukkan kepada niat karena alasan sulitnya kita memulai dengan melihat fajar. Oleh karena itu ada rukhsah dalam niat berpuasa, kita boleh ataupun ada waktu tenggang ataupun ada waktu yang leluasa untuk berniat, yaitu dari maghrib sampai sebelum fajar terbit. Itulah waktu niat di dalam berpuasa. Beda dengan sholat. Niat dalam sholat hanya ketika takbiratul ihram, ketika memulai kita sholat. Tapi niat dalam berpuasa luas karena sulitnya kita melihat fajar. Lanjut, niatun bil qalbi. Tentu niat itu di dalam hati, bukan pada mulut. Oleh karena itu kewajiban kita niat di dalam hati itu menjadikan rukun atau fardu puasa. Sehingga tidak cukup kita hanya mengucapkan niat oleh mulut. Seperti kita
mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanah imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, tanpa ada sedikit pun maksud di dalam niat atau kretek di dalam niat, di dalam hati, maka ia tidak sah niatnya. Tentu jika niat tidak sah, maka ibadahnya pun tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'mal binniyat, itu dihitung-hitung dalam niat. Oleh karena itu, jangan lupa kita jikalau esok akan melaksanakan puasa, maka berniatlah puasa di dalam hati kita untuk hari esok. Lafadznya sebagaimana tuntunan daripada ulama, niat yang benar itu lafadznya yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanah imanan, mau ditambah imanan wa ihtisaban boleh, sunat imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Banyak orang yang memang pelafalan niatnya itu salah kaprah, yang bisa menyebabkan rusaknya niat dan rusaknya ibadah. Ketika niat rusak, maka rusaklah ibadah. Ketika pelafalan niatnya rusak, maka rusaklah niatnya, rusaklah ibadahnya. Sebagaimana banyak orang yang memang melafalkan niatnya itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban, ataupun lillahi ta'ala langsung. Nah, itu tidak benar. Mengapa? Karena akan melencengkan daripada makna-makna dari lafaz yang harusnya diidofatkan. Makanya singkatnya kita harus membacanya begini atau melafalkan niatnya begini. Kalau di dalam bahasa Arab, nawaitu shauma ghadin an adai, mulai diodofatkan an adai fardhi syahri ramadhani atau ramadhani boleh, ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, ataupun tanpa imanan wa ihtisaban boleh, seperti nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, boleh. Itulah kewajiban niat ataupun pelafalan niat yang benar dalam berpuasa. Tetapi sekali lagi yang harus kita garis bawahi yaitu niat di dalam hati. Jikalau kita sulit melafalkan dalam bahasa Arab, boleh dengan artinya kita lafalkan di dalam hati kita, niat saya berpuasa hari esok, melaksanakan puasa hari esok bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala, boleh. Jadi lebih singkat, lebih mudah, bahkan tidak tersangkut paut daripada i'rab jikalau kita pelafalannya dengan arti daripada niatnya itu. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tetapi kita punya hukum sunat atau pasunatan sebagaimana di dalam sholat untuk melafalkan niatnya lewat mulut. Sunat kita mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Dalam hati juga yang wajibnya itu dikretekan, tetapi ketika kita dilafalkan oleh mulut, sunat hukumnya. Bukan kewajiban di dalam mulut, tetapi sunat hukumnya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahumullah, mengenai niat, karena niat itu punya ranah tertentu dan harus spesifik. Oleh karena itu di sini dikatakan wala yujzi'u anha at-tasahhur wa in qasada bihi at-taqawwu 'ala as-shaum. Tidak cukup bagi seseorang hanya melaksanakan sahur dengan maksud agar kuat melaksanakan puasa. Jadi seseorang tidak melafalkan niat di dalam hati, tetapi ia mengerjakan sahur. Ia makan sahur, dengan makan sahur itu ia bermaksud agar kuat melaksanakan puasa, atau agar kuat tidak makan tidak minum pada hari esok. Maka itu tidak cukup untuk niat. Bukanlah bentuk niat puasa, tidak termasuk bentuk niat puasa, tidak cukup.
Jadi harus spesifik lah, kita harus khusus melafalkan di dalam hati niat itu. Jangan disangkut pautin karena sahur dan yang lainnya. Ataupun walal imtina' min tanawuli muftirin khaufal fajri, ataupun tidak cukup ataupun tidak termasuk niat jikalau seseorang mencegah dirinya dari makan, minum, dan hal-hal yang lainnya yang bisa membatalkan puasa karena takut sebentar lagi masuk waktu subuh. Ia tidak melafalkan niat puasa, tetapi ia ada kondisi ataupun ia ada maksud tidak menahan dirinya dari makan dan minum, takut masuk waktu subuh. Apakah itu bentuk niat? Tidak. Itu tidak termasuk atau tidak mencukupkan bentuk niat puasa. Jadi niat puasa itu harus niat puasa. Malam yakhtur bibalihi as-sawma. Selama ia tidak mengkertegkan atau melafalkan di dalam hatinya untuk berpuasa, ia mau melaksanakan puasa, selama ia tidak melafalkan itu maka bukan niat puasa. Walaupun ia sahur, walaupun ia tidak makan dan minum. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahumullah, bisifatil lati yajibu ta'arrudu laha fi niyat, sebagaimana yang tadi yang telah dijelaskan. Selanjutnya likulli yaumin, niat ini harus dilaksanakan setiap hari, ataupun niat ini untuk setiap harinya. Jadi satu kali niat hanya untuk satu harinya. Tidak bisa satu niat itu untuk satu bulan. Jadi kita niat itu pada malam itu hanya untuk hari yang akan kita lalui pada hari itu. Adapun hari berikutnya kita harus berniat lagi. Sebagaimana sholat, kita niat sholat duhur sekarang, maka sholat duhur pada esok hari kita harus berniat lagi, tidak cukup dengan niat yang kemarin. Ini logis, jelas, bersamaan sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah itu telah selesai ataupun batal, maka ia harus mengulang lagi niatnya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Maka di sini dikatakan falau nawa awwala lailatin min Ramadan sauma jami'ihi, maka jikalau seseorang berniat puasa seluruhnya pada malam pertama Ramadan untuk seluruh ataupun satu bulan full, maka lam yakfi, tidak cukup. Dalam arti jikalau seseorang pada malam pertama Ramadan ia berniat puasa tapi untuk satu bulan, dia nggak mau ribet, pokoknya sekarang saya berniat puasa untuk satu bulan. Biar besok tidak niat lagi, tidak niat, pokoknya saya mau satu bulan. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, tidak bisa, tidak cukup. Jadi tidak bisa kita hanya niat satu kali untuk satu bulan, tetapi kita harus niat puasa untuk setiap hari. Jadi hari berikutnya kita niat lagi, hari berikutnya kita niat lagi. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahumullah, ketika seseorang ada yang berniat pada malam itu niatnya untuk satu bulan, apakah bisa mengkonter satu bulan? Jelas, sebagaimana yang tadi dikatakan di mazhab Syafi'i tidak bisa. Niat yang dilafalkan di dalam hatinya untuk satu bulan itu hanya bisa mencakup hari yang akan ia lewati pada esok. Jadi hanya untuk satu harinya itu, tidak mencakup hari berikutnya, apalagi satu bulan. Di dalam mazhab Syafi'i tidak cukup niat untuk satu bulan. Satu niat untuk satu bulan tidak cukup di mazhab Syafi'i. Sebagaimana lafal niatnya, nawaitu soma syahri ramdani hadhihi sanah lillahi ta'ala, saya berniat melaksanakan puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala.
jikalau kita melafalkan niat untuk 1 bulan, maka di dalam madhab Syafi'i hanya bisa mengkonter 1 hari, tidak bisa mengkonter 30 hari. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Qala syekhuna, di sini dikatakan oleh pengarang atau orang yang mengarang kitab ini, yang mengatakan bahwa guru kita telah berkata, lakin yanbaghi dzalik liyahsula lahu shaumul yaum alladzi nasiyan niyat fihi inda malik kama tusannu lahu awwalal yaumil ladzi nasiyaha fihi liyahsula lahu shaumu inda Abi Hanifah. Tetapi guru kita, kata pengarang kitab Fathul Mu'in ini, ia mengatakan, tetapi guru kita ia menghimbau kepada kita untuk melaksanakan niat 1 bulan, untuk melaksanakan niat 1 bulan, supaya hasil jikalau seseorang itu lupa pada hari-hari berikutnya, ada waktu yang ia lupa tidak berniat di malam hari, maka bisa mengkonter hari itu. Makanya di sini, walaupun niat 1 bulan itu tidak cukup bisa mengkonter 1 bulan, tetapi setidaknya kita diharuskan untuk berniat 1 bulan agar bisa mengkonter di mana ada hari yang kita lupa malam harinya tidak niat puasa, sehingga dengan niat 1 bulan ini mengkonter hari itu bisa sah puasanya, sebagaimana yang menjadi pendapat Imam Malik, sebagaimana yang menjadi pendapat Imam Abi Hanifah, bahkan mensunatkan seseorang pada malam pertama Ramadan untuk melafalkan niat. Ini di dalam madhab Abi Hanifah ya, disunatkan untuk melafalkan niat 1 bulan, agar di mana hari lupa itu akan terkonter dengan niat yang 1 bulan itu. Tetapi di sini oleh syekhuna, guru kita yang tadi dikatakan oleh pengarang kitab ini, anna mahallahu in qallada. Ini yang harus dan tidak boleh tertinggal. Anna mahallahu in qallada. Kita selaku madhab Syafi'i, saya, Anda yang memang bermadhab Syafi'i, kita yang bermadhab Syafi'i, karena di Indonesia kebanyakan bermadhab Syafi'i ya, maka saya akan mengatakan kita yang bermadhab Syafi'i tidak cukup niat 1 bulan untuk mengkonter 1 bulan full, tetapi dianjurkan oleh syekhuna yang tadi dikatakan oleh pengarang kitab ini, dianjurkan untuk melafalkan di dalam hati ketika utamanya di malam pertama Ramadan, untuk melafalkan niat 1 bulan full, untuk melafalkan niat puasa 1 bulan penuh. Tetapi yang harus digarisbawahi untuk kita selaku mazhab Syafi'i, harus dengan didasari niat taklid kepada Imam Abi Hanifah, sehingga pelafalannya itu begini: nawaitu shauma syahri ramdani hadhihi sanati taqlidan li Abi Hanifata lillahi ta'ala. Sekali lagi, jikalau di dalam bahasa Indonesia ya, kurang lebih artinya, saya niat puasa 1 bulan Ramadan tahun ini. Jadi untuk 1 Ramadan ini 30 hari, 1 Ramadan tahun ini, karena taklid kepada Imam Abi Hanifah lillahi ta'ala. Taklid kepada Imam Abi Hanifah ini dalam artian fatwanya, hasil ijtihadnya daripada Imam Abi Hanifah. Jadi jikalau kita akan melaksanakan niat 1 bulan full, maka harus ditaklidkan kepada Imam Abi Hanifah.
Jikalau tidak begitu, maka rusaklah puasa kita. Kita berniat untuk 1 bulan, apalagi kita hari berikutnya tidak niat-niat lagi pada malam harinya, tanpa dikaitkan atau taklidkan ke Imam Abi Hanifah, kita selaku madhab Syafi'i, maka di sini dikatakan wa illa kana mutalabbisan bi ibadatin fasid. Kalau kita tidak mentaklidkannya, maka terbuktilah puasa orang itu atau kita itu adalah puasa yang main-main saja, masuk dalam ibadah yang rusak. Ibadah puasa kita rusak. Oleh karena itu, bagi kita madhab Syafi'i khususnya, dimanapun Anda berada, ketika malam tanggal 1 Ramadan, maka kita niat dulu untuk 1 bulan. Nawaitu sawma syahri hadhihi sanati taqlidan li Abi Hanifata lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa 1 bulan Ramadan tahun ini atas dasar taklid kepada Imam Abi Hanifah, taklid hukum kepada Imam Abi Hanifah karena Allah Ta'ala. Lalu kita niat sebagaimana kita biasanya, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mau ditambah imanan wa ihtisaban, bagus, disunahkan. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Banyak orang yang melafalkan niatnya itu salah. Sadedengekna, kalau dalam bahasa Sunda itu sadedengekna, sehingga pelafalan niatnya itu salah, rusak, dan menyebabkan niatnya itu rusak, sehingga puasanya pun, ibadah puasanya pun rusak karena salah niatnya itu. Banyak orang yang pelafalan niatnya begini, nawaitu sawma godin an adai fardu syahri ramadana hadhihi sanati imanan, ataupun lillahi ta'ala langsung. Itu rusak niatnya karena maknanya akan melenceng daripada yang diharapkan daripada niat itu. Singkatnya, ada lafal yang harus diidofatkan agar memenuhi standar takhsis. Singkatnya beginilah, biar lebih gampang. Pelafalannya itu niat nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramdoni, semuanya diidofatkan. Fardi syahri ramdoni atau ramadoni, tetapi ni kasrah, ya. Hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Itulah pelafalan yang benar, itulah pelafalan yang insyaallah membuat niat kita sah di pandangan ilmu hukum syara, sehingga puasa kita insyaallah dianggap ataupun berada pada ibadah yang sah menurut hukum syara, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perbaikilah jikalau ada yang memang masih salah dalam pelafalannya. Mari kita sama-sama perbaiki lafal niat kita itu. Jikalau memang sulit di dalam bahasa Arab, boleh dengan artinya di dalam hati kita niatkan aja, niat saya berpuasa untuk hari esok Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Lebih mudah, lebih gampang jikalau dalam arti. Tetapi jikalau di dalam bahasa Arab, hati-hati dalam pelafalan lafadznya, karena jikalau i'rab salah maka makna akan melenceng jauh dan menyebabkan puasa kita menjadi rusak. Nauzubillah summa nauzubillah. Mungkin pembahasan untuk bab puasa dicukupkan dulu sekian. Selanjutnya wasyurita li fardhihi as-sawmul nadran au kifaratan aw sawm istisqain amara bil imam tabiyitun. Insyaallah kita akan bahas di part berikutnya pada episode video berikutnya. Oleh karena itu tetap stay
pada channel Kalam Ulama ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi yang berharga bagi kita semua, khususnya bagi saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi buah ataupun menjadi sesuatu yang berharga dan menjadi amal bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bukan saya berniat untuk menggurui, tetapi kita belajar bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.